صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beranda Hikmah, pada kali ini kami akan mengisahkan kisah Julaibib sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rebutan bidadari. Ada suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan umat Muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ada suatu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu dan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam solat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah, Julaibib, tidakkah kamu menikah? Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Kata Julaibib tersenyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah kamu menikah? Dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Begitu indahnya dan betapa berkahnya, demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahawa sang nabilah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang mengingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini.
kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibundanya pun menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tiada ada yang membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis tegas. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk lalu berdoa untuk sang gadis solehah itu, Ya Allah, limpahkanlah kebajikan atasnya dan kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah untuknya. Pernikahan dilakukan di malam harinya. Sebelum Julaibib menikmati malam pertamanya dengan istri yang cantik jelita itu, seruan jihad menggema. Wahai para penanggung kuda, siapkan kuda kalian. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Ketika seruan jihad datang, ia segera bergegas untuk menyambutnya, tanpa menunda, tanpa banyak alasan. Bahkan saat malam pertama yang umumnya akan menjadi alasan uzur dari jihad, ia tetap bersegera berangkat ke medan jihad. Ia tinggalkan kesenangan duniawi menuju perintah Allah yang hakiki, adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, namun bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah SAW begitu kehilangannya. Pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah SAW kembali dengan wajah merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar wajahnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau menyalatkannya dan berdoa, Ya Allah, dia adalah bagian daripada diriku dan aku adalah bagian daripada dirinya, pinta Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa taala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahawa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam. Suka sejarah? Follow akun ini.